Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif Abdullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang mana saya sudah pernah melakukannya, yaitu tips untuk mengerjakan sebuah skripsi dengan cepat dan tepat. Dari pengalaman saya yang sudah duluan mendapatkan sharing-sharing pengalaman. Jadi kalau kita berbicara skripsi, ini mungkin sebuah kata-kata yang bisa dibilang ini horor. Sebuah kata yang tabu dikatakan oleh mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Padahal ini adalah sebuah syarat yang wajib kita lewati untuk mendapatkan sebuah gelar dari jenjang pendidikan mahasiswa. Berbicara tentang skripsi ini, kita ada beberapa tahapan dalam pengerjaan skripsi. Setidaknya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengajuan judul, yang kedua itu tahapan pengerjaan skripsi, yang ketiga adalah tahapan pembuktian skripsi atau ujian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait dengan tahapan pengajuan dan pengerjaan skripsi yang cepat dan tepat. Pada tahapan pengajuan judul, itu kita harus menentukan jenis penelitian yang sesuai dengan passion kita. Semisal, kita itu orang yang memiliki kesenangan membaca, terus menuangkan sebuah pikiran, argumen-argumen kita dalam bentuk tulisan, itu kita bisa menggunakan jenis penelitian kualitatif. Akan tetapi ketika kita orang yang suka dengan angka-angka, dengan alat analisis, statistik, atau alat analisis lainnya, itu kita menggunakan penelitian kuantitatif. Ini tergantung kita, passion kita di mana. Karena kita nggak bisa memasakkan passion kita ya. Kemudian selanjutnya, tentukan tema penelitian yang sesuai juga dengan kita, dengan taraf kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai penelitian itu membebani kita sendiri. Kalau misalnya kita berbicara dengan tema penelitian, ini kita tentukan dengan bidang keilmuan kita masing-masing ya. Dan kita suka dengan ekonomi pembangunan, nah kita tentukan tema kita ekonomi pembangunan. Nanti kemudian pas tahap selanjutnya itu adalah penentuan judul. Penentuan judul ini kita sesuaikan tahap tadi, jenis penelitiannya, kemudian tema penelitiannya. Paling mudah untuk mendapatkan judul penelitian itu adalah kita berkonsultasi dengan dosen metodologi penelitian atau juga kepada kepala jurusan, karena pasti mereka itu memiliki list judul-judul skripsi dari angkatan-angkatan sebelumnya atau kakak-kakak tingkat kita. Kenapa saya bisa memastikan? Karena dalam proses pengajuan judul nanti kita akan mengisi form biasanya di meja kepala jurusan atau sekretaris jurusan tentang judul skripsi kita. Jadi kalau di ACC pasti kita suruh nulis itu. Jadi kita bisa meminta itu, atau juga biasa di portal-portal akademik itu menyediakan. Jadi setelah kita dapat list judul-judul, kita pilih nih sesuai dengan tema dan jenis penelitian kita. Setidaknya ambillah 3 penelitian. Kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pra-riset, pra-survei, yang mana ini berfungsi nanti untuk kedepannya, memudahkan kita pada tahap-tahap selanjutnya, tahap pengerjaan skripsi. Dalam tahap pra-riset ini setidaknya kita harus menemukan yang pertama, pokok masalah dari judul-judul yang kita dapat. Jadi judul-judul yang kita dapat dari ketiga saya bilang ya, itu tentukan pokok masalahnya, temukan. Pokok masalahnya minimal 2 atau 3 lah pokok masalahnya dari setiap judul. Setelah itu, pastikan data-datanya ada. Jangan sampai kita sudah ada judul, ini sudah yakin, tapi ternyata data-data itu nggak ada. Nanti pas proses pengerjaan pada bab 4 turun lapangan, itu kita kesulitan sendiri. Itu kemungkinan malah kita bisa mengulang lagi. Itu bahayanya. Kemudian temukan penelitian terdahulu. Nah, dalam proses pemilihan judul tadi, usahakan judul kita itu tidak terlalu jenuh, penelitian kita tidak terlalu jenuh di lingkup kampus kita. Nah, tapi penelitian itu sudah pernah dilakukan pada bidang
misalnya bidang nasional atau internasional. Jadi di luar lingkup kampus itu sering dibicarakan, tapi di bidang kampus itu jarang diangkat. Itu nanti akan menarik. Temukan penelitian terdahulu minimal 10 lah, terserah itu dari jurnal internasional, jurnal nasional, terserah. Tapi temukan penelitian terdahulu. Kemudian temukan juga teori-teori pendukung, teori-teori grand teorinya. Temukan itu. Karena itu nanti akan berguna untuk proses penulisan bab 2 dan juga nanti proses pembahasan. Itu. Setelah kalian sudah yakin, dari ketiga itu kalian sudah punya secara garis besarnya, berarti kalian sudah mendapatkan garis besar skripsi itu mau kemana. Kalian sudah siap untuk maju ke kepala jurusan, untuk mengajukan judul. Dalam proses pengajuan judul, nanti saya yakin kalau misalnya kalian sudah melakukan tahap-tahapan itu, kalian bisa dibilang judul kalian itu matang. Karena dalam proses pengajuan, nanti kepala jurusan akan bilang, judul yang kalian majukan ini, emang masalahnya apa? Apa yang melatar belakangi penelitian ini untuk dilakukan, pentingnya apa? Kalian bisa jawab nih, bla 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 bla. Ditambah lagi, penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti ini. Nah, maka saya ingin melakukan penelitian hal tersebut dengan perbedaan begini-begini. Nah, itu mantap. Nah, ketika nanti kalian sudah selesai itu, ACC, kalian akan dapat dosen pembimbing. Maka setelah ini, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap pengerjaan skripsi. Pada masalah tahap pengerjaan skripsi, ini biasanya yang timbul ya, itu adalah proses manajemen waktu. Karena biasanya dari sini ini ada masalah dari sisi bimbingan, dari sisi pengerjaan, data, dan sebagainya. Nah, manajemen waktu mereka acak-acakan. Sini manajemen waktu bisa skripsi itu, kalian harus punya target. Selesai dalam waktu misalkan 3 minggu. 3 bulan maksudnya. Selesai dalam waktu 3 bulan, itu bisa. Dengan asumsi tadi, kalian sudah ada datanya secara garis besar. Okay. Penelitian terdahulunya ada. Teori-teori pendukung itu ada. Selesai nanti. Skripsi itu dalam 3 bulan. Dan kalian kemudian yang keempat, tadi paham metodologi penelitiannya. Selesai insya Allah dalam 3 bulan. Kalau misalnya ini kita asumsikan, misalkan, pada bulan pertama itu kita selesai proposal skripsi sampai seminar proposal dengan target 2 minggu pertama kalian itu selesai proposal skripsi bab 1 sampai 3 kasarnya. Kemudian nanti pada minggu ketiga dan keempat itu kalian adalah proses bimbingan, revisi, dan menyicil pelengkapan berkas-berkas untuk seminar proposal. Saya kira yakin deh, 2 minggu itu cukup. Setelah ini selesai, kalian seminar proposal, kalian nanti akan masuk ke tahap bab 4 dan bab 5, pembahasan dan kesimpulan. Pada tahap ini, kalian juga target 1 bulan selesai, 1 bulan kurang kalau bisa. Yang mana pada minggu pertama, pada bulan kedua, itu kalian selesai proses pengumpulan data yang menggunakan data primer, sudah turun lapangan, sudah wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Yang data sekunder sudah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber dan menganalisanya. Oke? Nah, ketika kalian sudah melakukan ini dalam minggu pertama, kemudian nanti minggu kedua dan ketiga, dalam 2 minggu itu kalian lakukan analisa. Bab 4, lakukan analisa secara mendalam. Ini kalian kerjakan pada minggu kedua dan ketiga. Nah, minggu keempat, itu kalian sudah masuk proses revisi. Jadi kalian sudah proses bimbingan, revisi. Nah, itu kalian sudah masuk. Masih ada sisa nih, nanti yang belum selesai 1 minggu. Masih ada sisa 1 bulan kan. Nah, 1 bulan target. Pada minggu kedua, bulan ketiga, saya sudah selesai bimbingan. Ketika kalian sudah selesai pada bimbingan skripsi, dalam artian skripsi kalian sudah jadi, sudah matang, itu nanti kalian sudah bisa mengajukan sidang skripsi. Nah, jadi nanti pada 2 minggu terakhir, itu kalian tugasnya adalah mematangkan skripsi, kalian paham isinya, alurnya apa, teori-teori yang digunakan apa, hasil temuannya bagaimana, kalian sudah paham buat PowerPoint-nya, dan
melengkapi dokumen-dokumen penunjang syarat administrasi untuk melakukan sidang skripsi. Kalau misalkan nanti kalian beranggapan, masa sih 3 bulan selesai? Dosen saya killer loh, ininya ini loh. Itu hanya sebenarnya itu bisa dibilang alasan-alasan yang timbul karena kekurangan kita, kecakapan kita dalam melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena dalam proses pengerjaan skripsi, kita juga harus memahami watak dosen, watak, perilaku, dan kesibukan mereka. Kita harus memahami, oh dosen ini sifatnya begini, dosen ini pemikirannya begini, analisanya nanti akan membawa ke arah yang seperti ini. Kita harus paham. Kemudian kesibukannya. Kita jangan menghubungi waktu-waktu sibuk. Ketika dia bad mood, kita terus minta bimbingan. Ketika kita bimbingan, dia bad mood. Nah, itu nanti kita malah yang ada revisi makin banyak, gini makin banyak. Jadi, kita pahami 3 hal itu. Watak pembimbing, pemikiran pembimbing, dan kesibukan pembimbing. Kemudian, menurut saya, ketika kalian sudah melakukan tahap-tahapan ini, insya Allah selesai dalam waktu 3 bulan. Kalian itu ya harus dalam melakukan skripsi, tips yang terakhir, sabar dan tekun. Kenapa? Karena biasanya dalam pengerjaan skripsi banyak godaannya. Contohnya, tiba-tiba malas di tengah jalan karena tersumbat. Aduh, datanya ketemu-ketemu, terus kalian, nanti ya, ini yang bisa jadi kendala. Pengerjaan skripsi, jenuh, main, kelabasan, jadi lupa sama skripsi lagi, kalian lupa sama gimana desain skripsi kalian, grand desainnya lupa, ini nanti akan jadi kendala-kendala. Jadi sabar dan tekun, tetap kerjakan. Itu kuncinya sebenarnya yang paling pokok, dikerjain dengan niat. Itu. Kemudian kalau saran ya, nanti untuk memudahkan kita sebenarnya, ini saran aja. Yang pertama, kalau bisa kalian itu dalam mengerjakan skripsi itu benar-benar. Kalau kalian nggak bisa, jangan pernah beli skripsi, joki skripsi. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak pada kalian ketika sidang skripsi. Jadi penguji itu tahu, oh orang ini dikerjain. Dilihat dari mana? Kecakapan kalian, terus penyampaian materi, kedalaman pemahaman dalam skripsi itu. Kalian akan terbaca dalam sidang skripsi. Karena pada sidang skripsi itu penguji itu akan mengetes seberapa benar sih kalian yang melakukan penelitian ini. Karena isinya itu mungkin mereka nantilah, tapi dalam penulisan itu kalian tuh gimana? Itu yang penting. Jadi kalian kalau bisa mungkin kalian paham sama skripsi. Kalau kalian nggak bisa, kalian nggak paham, kalian cari mentor. Mentor tuh bisa kakak tingkat kalian atau teman kalian dari fakultas lain, jurusan lain, bahkan dari kampus lain yang bisa membimbing kalian. Jangan dua mentor lah. Yang pertama dari sisi konten-kontennya, ini sudah benar belum urutannya bagaimana, seperti ini susunannya, mekanisme penulisannya. Ini mentor yang pertama. Mentor yang kedua itu bagian statistik dan analisanya. Ini minta bantu aja, minta tolong. Jangan takut bertanya. Itu penting. Daripada kalian membeli joki skripsi, mending cari mentor skripsi untuk menunjang pengerjaan kalian. Mungkin tahap-tahap itu yang bisa saya share untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat dan tepat. Oke, bukan cepat, terburu-buru menggunakan joki, tapi cepat, tepat. Jadi kalian bisa juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan di dalam hati itu kerasa, ini hasil jerih payah saya dengan mengorbankan waktu selama 3 bulan. Inilah hasilnya. Maka nanti saya ketika memakai ini, kita akan merasa bangga. Oh, ini jerih payah saya. Ketika kita difoto dengan teman-teman, kita merasa bangga. Ada kayak rasa dalam diri, oh ini penghargaan yang saya dapatkan. Gitu. Jadi kerjakan skripsi dengan sabar, tekun, dan tetap semangat, oke? Karena kalau 3 kunci itu nggak dijaga, ya selesai juga skripsi. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai diambang DO, oke? Semangat skripsi!